dia bisa makan sampai seukuran itu gitu loh makanannya. Emang gede banget apa? Gede banget, dan gua rasa sih itu gak akan ketelan harusnya. Dan sekarang ini juga kayaknya kali pertama gua review Garaga dengan kondisi yang seperti ini. Harus ya makan. Oh, udah banget nih ya. 1, 2, kita lihat. Wah, Black House kedatangan tamu lagi teman-teman. Dan hari ini ada Alvaro berkunjung. Ya, Alvaro adalah sahabat lama saya yang juga reptiler teman-teman. Nah, beberapa waktu yang lalu dia sempat datang ke sini untuk menitipkan beberapa satwa yang bisa Panji pelihara sampai segede-gede ini. Dulu waktu itu masih kecil teman-teman, dan sekarang udah gede sampai kaget dia. Ya dong, dirawat dengan baik dong. Kita kan orang yang bertanggung jawab atas memelihara satwa. Ya kan teman-teman? Nah, sekedar informasi nih teman-teman. Jadi Alvaro ini juga sering banget nguploadin konten-konten menarik seputar bahasan pet eksotik. Nah, buat kalian yang penasaran sama satwa eksotik kayak gini dan pengen dapat banyak informasi serta tips dari Alvaro, kalian bisa langsung aja subscribe channelnya di sini. Sebelum lanjutin kontennya, simak dulu informasi menarik dari Waggler nih teman-teman. Nah teman-teman, mohon maaf ya, lagi asik nonton kalian keganggu sama ya pemberitahuan dari Waggler nih. Jadi akhir tahun ini Waggler lagi bikin banyak banget diskon. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, kalian tinggal kunjungi all shopnya Waggler tuh di layer. Oke teman-teman, atau kalian bisa juga langsung klik aja di kolom deskripsi. Udah Panji tempel tuh link-link pembeliannya. Banyak produk yang bisa kalian gunakan, dan Waggler akan selalu memberikan keceriaan dan kebahagiaan untuk kita semua. Salam lestari, assalamualaikum. Untung banget. Toh, kenapa? Beruntung banget karena posisinya dia habis makan. Kemarin tuh ada piton, itu biasa piton sebagai makanannya. Dan gue nggak nyangka dia bisa makan sampai seukuran itu gitu makan. Nah, jadi beberapa hari sebelumnya si Garaga ini habis makan piton gede banget ukurannya teman-teman. Pas Panji sama Alpri bersihin kandang Goldie, siangnya itu kita kasih dia makan piton berukuran besar, dan kita nggak nyangka kalau tuh piton bakal ketelan. Ya bukan Garaga namanya teman-teman kalau dia nggak gembul sama genit. Oke teman-teman, kita lihat kondisinya yuk sekarang. Emang gede banget apa? Gede banget, dan gua rasa sih itu gak akan ketelan harusnya. Dan sekarang ini juga kayaknya kali pertama gua review Garaga dengan kondisi yang seperti ini. Harus ya makan. Oh, udah banget nih ya. 1, 2, kita lihat. Hai, lihat. Tuh, teman-teman lihat. Ini perutnya nih ya. Ini perutnya sampai segede gini, dan dia mager banget dari kemarin. Itu dia nggak bisa gerak karena posisinya sakit. Iya, pitonnya belum kecerna. Iya. Jadi sancanya belum kecerna, tuh dia respon, dia kayak hissing, dan ngelihat Alvaro juga pengen gigit. Karena dia benci laki, Pak. Oh, benci laki sama cewek. Pria sejati, Pak Boy ini, Pak. Kalau sama cewek, Garaga ini soft dia, santai gitu. Kalau sama laki, oh kan, langsung pasang badan ya. Pasang badan, dia lo deketin dia pasti yang protek gitu. Cuma mau ngelawan juga bingung dia serba salah. Gue pasrah deh. Iya. Oh, gue lagi nggak bisa gerak ya. Garaga udah males banget ya. Ini lo beruntung banget, bener sumpah. Pertama kali Garaga di sini segini ini juga gak? Garaga ini pertama gua dapat itu justru malah segede gini tuh tanpa makan. Tanpa makan? Iya, tanpa makan. Cuma kan terakhir ini Garaga ini kan kena infeksi cacing tuh Pak, yang dari kutu. Ya kan? Nah, itu sempat kita bedah sama Om Heru tempoh hari dan udah keangkat. Cuma gue juga lagi observasi nih, dia ini sebetulnya masih keracunan cacing di darah atau di kulit. Karena kan ada dua model infeksi cacing kan ya. Kulitnya doang sama di darah. Iya. Kalau kemarin kan yang kita cek itu cuma di kulit, mudah-mudahan nggak sampai ke darah. Jadi dia masih bisa bagus untuk nyerna makanannya. Ini kira-kira berapa meter sekarang? Hampir 4 ya. Hampir 4 meter sih, lebih sih kalau 4 meteran, 4, berapa gitu. Cuma belum diukur lagi. Cuma kalau untuk timbangan dia ini lebih ke 18 sampai 22 kiloan
beratnya. Gila, untuk seekor kobra dan Iya. segede gitu Iya. ya. Dan ini Enak banget. belum ukuran maksimal, bro. Masih bisa gede lagi? Masih. Jadi king cobra Indonesia itu Hah? termasuk giant king cobra. Kita harus Satu-satunya di berbangga. dunia? Enggak juga sih. Ada yang dari tempat lain kayak dari Sarawak. Tapi nggak segede Enggak segede yang dari Indo. Gila, Indonesia tuh beragam banget. Gede banget. Pura punya hewan banyak banget dan keren-keren. Jadi kalau di India itu juga kan bisa gede sama, bisa sampai ke 7 meteran, bahkan Indonesia bisa sampai 6 meter. Cuma ini yang gue bikin prihatin, kenapa sih gue konservasinya ke king cobra nih, Alvaro? Kenapa tuh? Karena posisinya reptil di Indonesia itu belum ada yang betul-betul ke arah konservasi di king cobra ini King cobra, sendiri. karena mungkin melihat dia ular itu banyak di alam, Ya. terus galak, Galak, bisa gede, jadi bahaya. nggak ada yang mau. Betul. Dan kenapa sih king cobra harus dikonservasi? Mengingat satu, dia ini populasinya di alam tahu sendiri. Sekarang udah jarang sekali Udah mulai ditemukan. jarang ya? Mengingat kan dia banyak diburu untuk dijadiin obat Obat di Indonesia. Tapi menurut lo emang dia bagus gak sih buat obat? Nah kalau itu termasuk keyakinan setiap orang. Setiap orang beda-beda ya. Nah, karena gue juga nggak bisa ngeklaim itu bagus atau enggak, mengingat gue bukan juga ahli di bidang itu kan. Ya, dan lo gak pernah makan itu juga. Dan gue nggak pernah sama sekali mau konsumsi itu. Dan tapi gue juga bukan orang yang fanatik untuk melarang kegiatan itu. Karena itu itu emang udah tradisi daerah kan. udah Kita terjadi nggak bisa larang. lama sekali. Iya, makan ular, makan biawak kita nggak bisa Ya, larang ya, kan. betul. Cuma kan posisinya sekarang mengingat dia top predator ular kan Pak. Betul. Dia adalah penyeimbang ekosistem yang sangat harus ada di alam. Terus dia teritorial. Jadi kalau misalkan lo lihat kobra di sawah, kobra biasa, itu bisa lebih dari 10 ekor dari satu area. Kalau king cobra nggak bisa kayak gitu. Jadi misalnya king cobra di sini, satu lagi di sana, di Iya, ujung iya. jauh. Jadi gitu. dia megang daerah sendiri-sendiri Iya. ya, preman daerah dia ya. dia teritorial. Jadi kalau teritorial itu terbatas secara populasi di alam. Ya, berarti kan hitungannya harus memang dilakukan apa ya, peran manusia untuk konservasi Betul. agar nggak sampai punah kan. Iya. Satu tidak dilindungi, posisi dari saintis sendiri udah masukin dia ke saintis apenic 2. Udah apenic. Jadi dia udah rentan punah. Sayang sekali. Iya kan? Makanya harus cepat-cepat lu sikap. Makanya kan gua mau orang ngomong A, ngomong B, ngomong C tentang king cobra, tentang konservasi ini, gue bodo amat, yang penting gue bisa berperan, gue ada untuk kepedulian daripada terhadap ngomong ini. doang nggak ada actionnya buat apa Ya, gitu. minimal gue nyontohin ke yang sadar Betul. bahwa gak harus kok king cobra, lo nanam pohon di depan rumah aja itu bisa bikin rumah lo adem kok gitu loh, kayak gitu. Gila, keren banget. Yang pertama kalinya seumur hidup gue liat garaga. Tapi overall lo lihat garaga sebenarnya lebih ke gimana sih? Lo banget. excited atau? Terus nih jujur ya, kayak gue nggak pernah lihat king cobra ada motif kayak garis-garisnya kayak Tebel krim ya? gitu, tebel gitu. Iya, Biasa iya, iya. tipis-tipis terus Iya. hilang kan. Nah ini istimewanya king cobra dari Sumedang Pak. Jadi makanya gue bilang Gold ini kan dari Sumedang. Ini juga garaga dari Sumedang, cuma beda kecamatan. Beda kecamatan ya. Iya, jauh Pak Iya, areanya. iya. Jadi yang kalau misalkan dihitung jarak nih dari tempatnya garaga ke tempatnya si Gold ditemuin, Iya. itu 3 jaman. Jauh Jadi ya memang berarti. jaraknya sekitar hampir 60 kiloan. Dan ini terpisah. Kalau Gold ini daerah perbukitan kapur, kalau garaga ini hutan jati. Bedanya itu. Tapi menurut lu masih ada gak sih kayak goldie gitu di alam? Banyak. Cuma kan balik lagi ke karena pemanfaatannya bukan untuk pet, bukan untuk peliharaan yang sifatnya kayak gua nih. Iya, betul. Gua piara dalam artian di sini kan memang shelter untuk penyelamatan dan juga untuk edukasi. Jadi kita nggak pernah sering-sering dipegang, dihandle gitu kan. Karena binatang yang liar, yang kecil dipegang-pegang stres, Stres, nggak mau makan. makanya kan jarang. Iya. Nah, jadi jarang ditangkarin bro, hitungannya. Dan kalau ditangkarin juga nggak ada yang mau beli kali kayaknya. Ada sih, Ada. cuma nggak mungkin mau kan. Lu sekarang biasa beli king cobra harganya per kilo kan di kilo. Oh, mainnya Ginian. kiloan ya? Iya, kalau di pengepul kan mainannya kan di kilo tuh. Kayak lu kalau ke restoran mau makan atau minum darahnya untuk obat itu kan tradisional, kepercayaan tradisional itu lu akan dihitung kilogram. Jadi per kilogramnya itu 150.000. Dan itu dikali misalkan dia 10 kilo nih, ya udah 1,5 juta berarti. Nah sekarang kalau hasil ternak dia kan nggak susah gedenya. Itu 10 tahun dia bisa dipanen. Lo kebayang nggak? ya? Dengan perjuangan seberat itu, dengan sampai dia bisa ukuran konsumsi, misalkan 2 tahun lo panen, lo jual 50 juta satu, ada yang mau beli. Makanya gue bilang green tea python di luar negeri harganya antara 2 sampai 4 sampai 5 jutaan tergantung lokality dan kualitas kan. Iya, untuk GTP, iya benar nggak sih? Di sana kan happening banget. Itu kan di sana. Iya. Makanya kenapa penangkar Indonesia nggak mau jual ke Sini, pasar sini? karena nggak mungkin berani lo beli Iya, lu dengan berani yang beli. sertifikatan resmi. Gitu. Biasa beli 300-500, lo beli yang beratus-ratus kali lipat iya nggak akan mau kan gitu posisinya. Makanya mendingan bener kata Alvaro.
banyak kok hewan lain yang bisa dipiara dan lebih bagus juga dari itu, tanpa harus lu maksain diri buat piara akhirnya celaka gitu. Setuju sih sama komitmennya Alvaro. Terlepas buruknya paradigma manusia terhadap ular, ular memiliki peran yang penting untuk alam. Ya, mereka adalah bagian dari rantai makanan dan ekosistem. Ular juga merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia, baik sebagai hewan peliharaan maupun sebagai sarana pengobatan atau untuk dikonsumsi sendiri. Bermacam-macam lah tujuan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang satu ini, teman-teman. Nah, jadi gitu, reptil atau ular, mereka adalah bagian dari sumber daya alam, bagian juga dari siklus alam. Sumber daya alam kan memang untuk dimanfaatkan, teman-teman, tapi jangan lupa buat melestarikannya agar nggak habis dan keturunan kita kelak akan masih bisa melihat dan memanfaatkannya kembali gitu, teman-teman. Bener nggak? Bener nggak? Jadi caranya beda, tujuannya sama kok. Sama-sama ya melestarikan tentunya. Oleh karena itulah, dalam pemanfaatannya manusia tentu harus bijak dalam pelestariannya juga, teman-teman. Sekian apa yang bisa Panji sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti channel ini dan video terbaru dari Palang TV. Assalamualaikum, salam lestari. Bye-bye, teman-teman.